Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pelajar SMA dan sederajat, selamat bertemu dengan saya dari manapun kalian berasal. Kita bertemu untuk pembelajaran biologi. Mohon maaf ada kendala teknis tadi. Kita akan bertemu untuk SMA kelas 11 ini ya. Kita akan membahas tentang sistem hormon. Sistem hormon atau sistem kelenjar endokrin merupakan bagian dari sistem pengaturan tubuh selain sistem saraf. Perhatikan di layar, hormon berasal dari kata hormein yang artinya secara harfiah menggiatkan atau memacu. Nah, nanti kelas 3 itu ada pelajaran tentang sejarah penemuan hormon di tumbuhan. Itu kelas 3 semester awal. Nah, untuk di hewan dan tumbuhan dan manusia, hormon itu diproduksi oleh bagian tubuh nanti disebut kelenjar endokrin. Hormon sendiri senyawa kimia berupa protein dan steroid. Steroid itu golongan lemak ya. Apa fungsi hormon memacu, menggiatkan itu? Apa yang dipacu atau digiatkan? Satu, metabolisme. Metabolisme ini seluruh reaksi kimia dalam tubuh itu metabolisme. Ini nanti dipelajari kelas 3. Jadi pengubahan, pembentukan energi, reaksi-reaksi apa saja dalam tubuh itu metabolisme namanya, reaksi kimia dalam tubuh. Kemudian apalagi pertumbuhan. Jadi makhluk hidup itu tumbuh bukan hanya gizi saja, tapi dipengaruhi oleh hormon. Berikutnya adalah perkembangan. Di makhluk hidup itu selain tumbuh berkembang. Contoh berkembang itu misalnya kalau manusia gampang-gampangnya misalnya itu proses berkembang. Itu dipengaruhi oleh hormon. Berikutnya itu misalnya reproduksi, itu juga dipengaruhi oleh hormon. Terus keseimbangan di dalam tubuh, misalnya keseimbangan air, keseimbangan suhu tubuh, keseimbangan mineral. Terus hormon juga mengatur reaksi tubuh kita terhadap tekanan dari luar, itu namanya stressing. Misalnya tekanan suhu, tekanan kehilangan air, serta pola tingkah laku. Itulah
apa fungsi hormon di tubuh kita. Bentar ya. Nah, nanti hormon itu dihasilkan di bagian tubuh namanya kelenjar endokrin. Di antaranya ini nama-namanya. Kita langsung pakai gambar saja ya. Nah, ini. Ada kelenjar namanya hipotalamus, ada pineal, pituitari atau hipofise, kemudian tiroid, ini yang kecil ini paratiroid, terus timus, adrenal, kemudian pankreas, terus untuk perempuan ada namanya ovarium, untuk laki-laki testis. Itulah kelenjar-kelenjar penghasil hormon, nanti diberi nama kelenjar endokrin gitu ya. Nah, maka untuk sistem endokrin nanti akan ada perangkatnya, apa saja yang termasuk sistem endokrin itu. 1, hormon sendiri saat itu. 2, sel target, ini adalah yang stimulus oleh hormon, yang dipicu oleh hormon itu namanya sel target. Jadi di mana hormon bekerja itu namanya sel target. Kemudian kelenjar endokrin itu penghasil hormon. Nah, sehingga kalau ini dijadikan satu, kira-kira sederhananya seperti ini. Jadi ini dimisalkan adalah kelenjar endokrin. Ini, maka itu ini semua ini kelenjar endokrin. Nah, itu diumpamakan ini. Kemudian titik-titik biru ini diumpamakan adalah hormonnya. Kemudian ini adalah sel target di mana hormon itu nanti bekerja. Nah, kemudian ini pembuluh darah yang menghubungkan antara endokrin dengan di mana hormon itu bekerja. Sehingga hormon itu nanti harus ke darah, baru dikirim ke tempatnya. Untuk ini kita kembali ke sini supaya gampang. Misalnya, nih, testis mengeluarkan suatu hormon, maka ini disebut endokrin. Nanti hormonnya nggak bekerja di sini, dikirim lewat darah, nanti ikut vena sampai jantung, ikut arteri sampai di wilayah sini. Apa hormon yang saya maksud? Misalnya hormon pertumbuhan kumis dan pertumbuhan jenggot. Itu diproduksi di sini, bekerja di sini. Maka ini ada kelenjar endokrinnya, ini sel targetnya, kemudian ada pembuluh darah penghubungnya, sehingga disingkat jadi seperti ini. Itulah cara kerja hormon. Jadi hormon pasti ke darah ya, campur dengan darah, diedarkan, dikirim ke tempat dia bekerja. Nah, maka gambarannya yang lain seperti ini. Boleh pakai ini, pakai ini, pakai ini. Pakai ini aja yang gampang. Misalnya, ini apa? Kelenjar yang menghasilkan hormon. Bulatan-bulatan ini dimana hormonnya. Nah, kelenjar ini nanti bisa mengeluarkan hormon kalau dia mendapatkan stimulus rangsangan penyebab. Gitu. Berikutnya nanti kalau dia dapat penyebab, maka ini akan bekerja mengeluarkan hormon, hormonnya dikirim ke darah, kemudian hormonnya nanti akan dikirim oleh darah itu ke sel target. Contoh ya,
Stimulusnya ketakutan. Maka di sini ada namanya hipotalamus. Karena ketakutan itu hipotalamus nanti akan berubah hormonnya yang bernama ADH. Jadi kalau hipotalamus nggak mengeluarkan ADH, maka nanti di sel targetnya ADH itu apa? Ginjal. Maka ginjal itu pengaturan airnya nanti salah, sehingga airnya banyak keluar, jadilah kita itu kencing banyak. Terkencing-kencing itu ciri ketakutan. Sekarang kalau saya contoh dibalik, orangnya nggak ketakutan, itu stimulus berarti. Kemudian hipotalamus mengeluarkan ADH. ADH dikirim ke darah, dikirim ke ginjal, sehingga ginjal bisa ngatur penahanan air, sehingga air nggak banyak keluar, maka kencingnya sedikit. Nah, seperti itu kira-kira, ya. Oke. Apa perbedaan pengaturan antara sistem saraf dengan endokrin atau hormon? Pertama, masalah komunikasinya. Kalau saraf itu kemarin sinyal listrik. Kalau hormon ini bahan kimia di darah. Apa ciri yang lainnya lagi? Responnya. Saraf itu cepat. Jadi kalau misalnya mata kita menerima sinar yang sangat kuat, maka seketika itu juga merespon dengan cara menutup mata misalnya. Nah, kalau hormon ini reaksinya agak lambat, bisa sangat lambat. Contohnya, hormon yang dikeluarkan oleh ovarium, nah gitu, mengatur pembesaran, buah dada, maka nggak langsung bekerja begitu, berhari-hari, berbulan-bulan, lambat gitu ya. Beda yang ketiga antara saraf dengan hormon itu skala pengaturannya. Kalau saraf lokal, misalnya mata ya mata saja. Kalau hormon bisa nyebar. Kenapa? Karena tadi hormon itu dibawa oleh darah. Karena dibawa oleh darah dia kemana-mana. Jadi misalnya hormon dari sini ikut pembuluh darah, nah ini bisa mempengaruhi banyak hal karena darahnya pergi kemana-mana. Makanya misalnya hormon testosteron laki-laki mempengaruhi pertumbuhan bau, mempengaruhi kumis, jenggot gitu. Hormon estrogen perempuan misalnya mempengaruhi folikel di sini, mempengaruhi pertumbuhan susu, mempengaruhi pertumbuhan pinggul. Nah, jadi skalanya lebih luas karena itu darah itu tadi. Oke. Berikutnya, apa bedanya hormon dengan eksokrin? Eksokrin itu apa? Eksokrin itu kelenjar yang punya saluran. Apa misalnya? Mohon maaf, saya harus ke bawah dulu. Bawah untuk menenangkan eksokrin ini. Bentar ya. Nah, ini. Usus ini eksokrin. Kenapa? Karena dia punya saluran lubang ini. Jadi nanti cairannya lewat lubang ini dibawa kemana-mana. Sementara pankreas ini tidak punya saluran. Jadi pankreas ini nggak punya saluran. Karena itulah nanti kalau pankreas itu menghasilkan hormon insulin,
maka hormon insulin itu diserap oleh pembuluh darah ini. Nah, tapi kalau pankreas ini menghasilkan hormon yang lain yang untuk pencernaan, ternyata punya saluran ini. Nah, pankreas ini contoh yang bagus ya. Dia menghasilkan insulin di sel-sel ini, nggak ada salurannya, diserap oleh darah. Dia menghasilkan enzim pencernaan, dikirim lewat lubang ini ke usus untuk mencerna makanan. Jadi pankreas ini dipakai contoh eksokrin sekaligus endokrin. Endokrin dia seperti ini, menghasilkan insulin. Kemudian kalau eksokrin dia menghasilkan enzim mencerna makanan, misalnya lipase apa-apa, ada salurannya ini. Gitu. Itu bedanya kelenjar endokrin dengan eksokrin. Jadi endokrin nggak punya saluran, eksokrin punya saluran. Oke, kita perinci sekarang satu-satu ya. Kelenjar-kelenjar itu. Kelenjar itu kita perinci satu-satu. Apa? Yang paling utama di kepala sini. Nah, ini yang nanti mengatur yang lain-lain. Ada apa saja di kepala ini? Ada hipotalamus, ada hipofise, nanti ada pineal. Inilah yang mengatur kelenjar yang lainnya. Seluruhnya diatur oleh dari kepala ini. Kalau saya naik ke atas, nah, jadi ini kelenjar yang paling penting di sini karena ini nanti ngatur ini, ngatur semua. Supaya ini mengeluarkan hormon, nanti hormon yang ngatur yang lainnya. Jadi ini ngatur pengatur gitu ya. Maka ini nanti disebut master. Isinya hipotalamus, pineal, hipofise, nama lain hipofise itu pituitari. Ini mengatur kelenjar-kelenjar yang lainnya. Oke, saya mulai dari hipotalamus ya. Nanti ini mengatur hipofise. Selain dia punya fungsi sendiri mengatur hipofise. Hipofise mengatur yang lainnya, maka rajanya itu ada di sini. Kita lihat ya. Jadi ini hipotalamus, bawahnya itu nanti hipofise. Itu pembesaran dari otak sini. Ini otak. Oke. Hipotalamus sudah terletak di otak, mengatur perkembangan kelamin. Jadi beda laki-laki dengan perempuan itu banyak ya. Nanti di kelas 3 diterangkan kromosom XY. Kemudian di bab reproduksi kelas 2 itu dibedakan alat kelaminnya, ovarium, testis, macam-macam. Nah, nanti yang lainnya dibedakan oleh hormonnya. Hormon perwatakan laki-laki dengan perempuan itu diatur oleh hipotalamus. Tapi yang paling penting yang terakhir ini mengontrol pituitari. Jadi ini hipofise, hipotalamus ngatur ini nanti ngatur yang lainnya. Itu yang paling penting. Kita lihat bagaimana hipofise bekerja. Nah, ini hipofise. Jadi hipofise itu yang sebelah sini ini nanti namanya anterior, sebelah sini namanya posterior. Jadi ini hipofise anterior, posterior. Nanti ini menghasilkan hormon banyak, ini perinciannya. Nah, perhatikan. Hipotalamus mengatur hipofise. Hipofise ini ada anterior, ada posterior. Yang posterior dulu. Jadi kalau dia mengeluarkan hormon ngatur ini, maka hipofise posterior menghasilkan hormon namanya oksitosin. Sama menghasilkan hormon namanya ADH. ADH ini nanti ngatur ginjal. Nah, ginjal itu ngatur produksi urin. Ini singkatan dari antidiuretik hormon. Anti melawan, diuretik itu pembentukan urin, D kembali berarti melawan, menyedikitkan hormon. Apa maksudnya?
Kalau banyak ADH, maka kencing kita sedikit. Kalau nggak ada ADH, maka kencing kita banyak. Nah, yang kontrol air kencing itu aslinya ginjal. Ginjal diatur oleh ADH. ADH-nya diproduksi oleh hipofise. Hipofisenya diatur oleh hipotalamus. Oksitosin ini hormon untuk perempuan kalau mau melahirkan. Ini diterangkan di bab reproduksi perempuan nanti. Oke? Contohnya apa? Oksitosin ini uterin muscle. Apa uterin itu? Kandungan, muscle otot. Jadi mengatur otot kandungan supaya berkontraksi kalau mau melahirkan. Oksitosin ngatur apa lagi? Mammary gland, kelenjar susu, supaya memproduksi air susu. Oke, sekarang yang anterior. Nah, ini sebelum anterior. Nah, ini ada hormon namanya endorfin, penghilang rasa nyeri. Ada hormon namanya MSH, mengatur pembentukan pigmen kulit. Ini dilakukan atau diproduksi oleh pineal. Nah, sekarang terakhir ini banyak gejala orang lahirnya normal, tiba-tiba kulitnya jadi belang-belang ya. Banyak itu. Nah, itu kelainan di sini. Melanosit stimulating hormonnya nggak ada, sehingga pigmen kulitnya nggak terbentuk, maka kulitnya belang-belang. Kalau orang Madura itu punya keyakinan gara-gara makan ikan gitu ya. Gitu. Nah, ini tadi posterior, jadi ini pineal, ini posterior, tadi sudah ADH sama oksitosin, sekarang anterior. Nah, ini yang anterior. Nah, tadi ini sudah. Nah, jadi ini anterior. Anterior ini hormonnya ternyata banyak. 1 TSH. TSH singkatan dari thyroid stimulating hormone, ngatur tiroid. ACTH adenocorticosteroid hormone, ngatur adrenal. Tiroid adrenal itu kelenjar. Jadi ini kelenjar menghasilkan hormon, ngatur kelenjar. Jadi ngatur pengatur gitu. Berikutnya FSH-LH, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. Ini ngatur testis. Growth hormone ngatur pertumbuhan ini langsung. Prolaktin hormone ngatur produksi air susu. Endorfin mengatur otak, reseptor brain, ketenangan ini. Oke, kita lihat ya. Nih, begini modelnya. Ya. Jadi ini anterior, menghasilkan hormon prolaktin, ngatur kelenjar susu supaya susu keluarkan ASI. Nah, ini posterior anterior, menghasilkan hormon TSH, thyroid stimulating hormone. Hormon ini ngatur tiroid, tiroid nanti mengeluarkan hormon apa gitu. Kemudian LH, FSH ngatur testis. Nanti testis mengeluarkan hormon apa gitu perinciannya. Kemudian ngatur ovarium. Nanti ovarium mengeluarkan apa gitu. Terus ini ACTH hormonnya dari sini, ACTH ngatur adrenal, adrenal mengeluarkan. Jadi nanti begini. Ini kelenjar mengeluarkan hormon, tapi kelenjar ini diatur oleh ini. Jadi ini kelenjar mengeluarkan hormon, ngatur kelenjar. Jadi ada kelenjar, ngatur kelenjar. Begitu. Jadi maka ini disebut masternya kelenjar, gitu ya. Ini. Jadi kalau di sini nggak beres, berbahaya. Karena ini pusat pengaturan segala-galanya ini, gitu ya. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini perincian tadi. Growth hormone mengatur pertumbuhan.
Tiroid stimulating hormon mengatur tiroid. Ini perincian yang barusan saya omong tadi. Oke. Sekarang bagaimana kalau ada gangguan di hipofise? Belili. Masuk. Saya ulang ya. Gangguan pada hipofise itu. Ada kelebihan hormon nanti namanya hipersekresi, ada kekurangan hormon namanya hiposekresi. Ini salah satu saja contoh. Misalnya kelebihan itu, kalau kelebihan hormon pertumbuhan, growth hormon dari hipofise, ingat hipofise tadi menghasilkan GH ini ya. Kalau ini lebih, apa akibatnya? Nah ini gigantisme, tumbuh raksasa. Jadi masih umur belasan tahun tingginya sudah kayak orang dewasa gitu. Itu kalau anak-anak. Kalau orang dewasa kelebihan hormon itu apa? Akromegali. Apa? Badannya normal tapi jarinya memanjang. Wajahnya kotak, nah itu. Jadi itu akromegali namanya, di tulang-tulang tertentu saja. Itu kalau kelebihan. Kalau kekurangan kerdil. Nah, sehingga ada pemandangan seperti ini. Nah ini. Kerdil seperti ini. Kerdil itu bahasa Inggrisnya dwarfisme gitu. Jadi gigantisme tadi kelebihan, akromegali tulang menyamping gitu ya. Nah sekarang mulailah kita perincian pada ini tadi. Mohon maaf, saya naik ke atas dulu. Jadi ini kita sudah selesai. Nanti ini diperinci satu-satu ini ya. Mulai dari sini namanya tiroid. Kita lihat tiroid. Tiroid. Nah, ini tiroid. Ini tenggorokan kita. Jadi tiroid itu nempel di tenggorokan ya, melingkupi, ngubengi. Bahasa Jawa ngubengi bulat, itu tiroid. Tiroid ini bahasa misalnya gondok. Kalau ini membengkak, orang Jawa bilang gondoken gitu ya. Nah, ini tiroid. Hormon apa yang produksi di sini? Ini hormonnya. Hormonnya bernama tiroksin. Komponen tiroksin itu nanti asam amino sama yodium. Makanya orang gondok itu cirinya, sebabnya adalah kekurangan garam yang mengandung yodium. Hasilnya kurang garam tapi kurang yodium. Ya. Nah, jadi hormon utama tiroksin. Nah, apa cuma tiroksin tok? Tidak. Ini ada hormon tiroksin, triodotironin, kalsitonin. Ini 3 hormon yang diproduksi di tiroid. Jadi ini menghasilkan 3 hormon. Kita lihat perinciannya. Tiroksin mengatur metabolisme, mengatur pertumbuhan, perkembangan saraf. Jadi kalau orang nggak punya tiroksin atau tiroksin rendah, delomong, pertumbuhannya lambat. Gitu. Perkembangannya lambat, kerdil, itu ciri tiroksin kalau kurang ya. Triodotironin mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan berarti sama. Kalsitonin menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium di tulang. Nah, ini ngatur kalsium. Nanti kita lihat ngatur kalsium bagaimana. Oke. Nah, bagaimana kalau punya kelainan di tiroid? Hipertiroid, kelebihan hormon dari tiroid. Cirinya suhu tubuh tinggi, keringat berlebih, mata menonjol, mendelik-mendelik itu gugup, nafasnya cepat, mulut sering melongo, ternganga. Penyakit seperti itu namanya morbus Basidowi. Kelebihan hormon tiroid. Kelebihan hormon yang diproduksi oleh tiroid, hormonnya 3 tadi ya.
Jadi kelebihan tiroksin, kelebihan triiodotironin, kelebihan kalsitonin. Kalau kekurangan, berat tubuh lebih, tapi dia lemas, tidak tahan dingin, rambut rontok. Penyakit yang ciri-ciri begini namanya mixed edema. Nah, ini kerja dari tiroid seperti ini. Kita saksikan ini dulu. Ini orang yang tiroidnya bengkak. Jadi tiroid ini membengkak, bisa dilihat dari luar seperti ini. Ini mekanisme kerja dari tiroid. Apa? Diatur oleh hipotalamus, mengeluarkan hormon TRH. Hormon TRH ini tiroid releasing hormone gitu ya. Kemudian dia akan mengatur hipofise atau pituitari TRH ini supaya ini mengeluarkan TSH. Ini thyroid stimulating hormone. Nah, hormon TSH ini ngatur tiroid supaya apa? Dia memproduksi 3 hormon tadi. Jadi pekerjaan hormon ini ribet seperti ini ya, nggak langsung. Gitu. Ya. Terus ini ada kata no iodine, berarti tidak ada iodium. Maka ini akan inhibition, dihambat kalau tidak ada iodium. Kalau ada iodium, maka ini bekerja. Sret ini tanda dihambat. Kalau garis lurus itu tanda dirangsang. Oke. Nah, ini contoh gangguan tiroid. Wajahnya terngotak ini ya. Nah, pertumbuhan tulang ini namanya gangguan model seperti ini kongenital. Ini kekurangan hormon yang diproduksi oleh tiroid, maka disebut hipotiroidisme. Anaknya ini bodoh, maka ditulis intelektual rendah, suka ngantuk, gitu. Ya. Nah, kalau kelebihan tadi sudah, ini morbus basidowi tadi sudah. Sekarang kelenjar berikutnya. Nah, kalau ini tiroid, ini tiroid, maka ini ada paratiroid. Kalau tiroid itu gondok, maka paratiroid itu anak gondok. Nah, nanti akan saya terangkan hubungan antara paratiroid dengan tiroid yang nanti mekanisme pengaturan kalsium ini. Oke, kembali ke paratiroid. Ini ya, kecil ini paratiroid. Kalau tiroid ini gondok, karena dia nempel di gondok, maka paratiroid namanya anak gondok. Yang besar ini dianggap ibunya gitu. Hormonnya apa saja paratiroid ini? Kita lihat. Ini hormonnya parat hormon, disingkat PTH. Ngatur apa? Kalsium. Loh, apa bedanya dengan kalsitonin? Terbalik. Saya ulang, terbalik. Supaya paham, kita lihat ini. Nah, perhatikan. Untuk memahami ini saya antarkan di manakah kalsium itu di tubuh kita. Di 2 tempat. 1 di tulang. Di tulang. 2 di darah. Jadi kalsium di tubuh kita itu ada di tulang, ada di darah kalau disimpan. Kalau dibuang, nanti akan dibuang via ginjal. Jadi air kencing. Via ginjal jadi air kencing. Nah, sekarang saya mau menerangkan kerja tiroid dengan kerja paratiroid mengatur kalsium. Nanti tiroid menghasilkan hormon kalsitonin, paratiroid menghasilkan hormon parathormon, dua-duanya ngatur kalsium. Gimana? Perhatikan. Saya mulai dari sini. Homeostasis. Apa? Keadaan seimbang.
normal blood, darah normal. Berapa kalsiumnya? Nah ini 10 mg setiap 100 ml darah. Ini normal. Jika kamu makan susu, minum susu maksudnya ya, kemudian makan daging, apa mengandung kalsium, maka kalsium di darah itu naik. Naik. Ini nggak boleh, karena nanti merusak darah. Naik kalsiumnya. Apa yang dilakukan oleh tubuh? Kalsium yang naik di darah, karena kita makan banyak mengandung kalsium, contohnya susu, daging, telur, biji-bijian, maka tingginya kalsium di darah itu merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi kalsitonin. Selanjutnya kalsitonin ini akan merubah kalsium di darah menjadi kalsium di tulang. Maka disebut kalsium deposition in bone. Kalsium itu disimpan, deposit itu simpanan ya, di tulang. Jadi yang membuat kalsium dikirim dari darah ke tulang itu kalsitonin. Oke, sekarang cerita lain. Jika kita tidak makan, kemudian darahnya kurang kalsium, itu juga nggak bagus, maka ini turun. Nah, maka kalsium harus dinormalkan segini ini di darah. Caranya, kalsium yang sangat rendah itu akan merangsang paratiroid ini untuk memproduksi hormon namanya parathormon. Nah, kemudian parathormon ini akan mengatur apa? Kalsium di tulang diambil menjadi kalsium di darah. Sehingga di tulang kurang, di darah naik, begitu. Ya. Jadi saya ulang, kalsitonin diproduksi oleh tiroid, ini mengubah kalsium darah menjadi kalsium tulang sehingga tulangnya mengeras. Kemudian parathormon diproduksi oleh paratiroid, ini mengubah kalsium di tulang menjadi kalsium darah. Itu terbalik ya. Nah, sekarang jika seseorang kekurangan kalsitonin, maka kalsiumnya banyak di darah, maka tulangnya keropos itu nanti. Jika seseorang kalsiumnya banyak di sini, di darah, di sini kurang. Jika banyak di sini kurang begitu. Nah, perhatikan mekanisme membuang kalsium. Nah ini. Jadi kalau nanti distribusi di tulang masih lebih juga, maka ini reduce CA uptake in kit. Apa? Kalau kelebihan banyak, di sini sudah full tapi masih banyak, maka direducing, dikecilkan, dihancurkan, dikirim ke ginjal, dikeluarkan. Gitu. Ya. Oke, jadi inilah kerja tiroid dengan paratiroid untuk urusan kalsium itu berbanding terbalik. Oke, berikutnya. Kelenjar berikutnya namanya timus. Timus. Ini ya, timus. Jadi kalau ini tadi tiroid, paratiroid, kalau timus di bawahnya lagi di antara paru-paru. Apa timus nanti fungsinya? Nah, menimbun hormon pertumbuhan. Nah, timus ini dibahas juga nanti di sistem pertahanan, karena sel darah putih nanti ada yang dikirim ke sini menjadi sel T, singkatan dari timus, itu yang melawan bibit penyakit. Nah, timus ini untuk hormon ternyata dia menghasilkan untuk menimbun hormon somatotrof, hormon pertumbuhan setelah dewasa. Termasuk pertumbuhan sel darah putih itu
menjadi sel darah putih tipe T itu di timus. Itu dok keterangannya timus. Berikutnya kelenjar adrenal. Jadi ini adalah ginjal, ini kelenjar adrenal. Numpang di ginjal, maka bahasa Indonesianya adrenal itu anak ginjal. Jadi kalau paratiroid itu anak gondok karena numpang di tiroid di gondok. Kalau adrenal ini anak ginjal karena numpang di ginjal. Ini diperbesar, dipotong dalamnya seperti ini. Di sini diproduksi hormon. Hormon apa saja yang diproduksi oleh adrenal? Nah, kita lihat. Mineralokortikoid, glukokortikoid, adrenalin, dan noradrenalin. Mineralokortikoid apa? Mengontrol ion organik dari zat-zat anorganik itu. Gluko, jadi mengatur kalsium, mengatur fosfor, itu ini ikut. Nanti ada gambarnya. Glukokortikoid mengatur glukosa. Jadi gula di darah itu diatur oleh adrenal, selain diatur oleh nanti dari pankreas. Gitu. Kemudian yang paling penting dan paling terkenal dari adrenal itu adalah hormon adrenalin ini. Ini namanya hormon fight, hormon keberanian. Nah, kenapa? Ini nanti bisa mengatur pembuluh darah yang kemana-mana itu. Namanya vasokonstriksi dan vasodilatasi. Mengatur pelebaran dan penyempitan pembuluh darah. Contoh, kalau pembuluh darah yang ke muka kita itu dilebarkan, darah banyak dikirim ke muka, maka muka itu merah. Itu ciri orang sedang marah, adrenalin. Kalau pembuluh darah yang ke muka itu dikecilkan, darah ke muka sedikit, maka mukanya pucat. Itu orang ketakutan, noradrenalin. Nah, maka ini namanya hormon fight or fight. Orang yang berani berkelahi itu adrenalinnya tinggi. Gitu ya. Nah, ini mekanisme kerjanya. Ini adrenal. Nanti adrenal itu ada dua, ada luar namanya korteks, ada dalam namanya medula. Yang luar menghasilkan hormon. Nah, ini pekerjaannya. Contohnya, increase blood volume. Apa? Meningkatkan volume darah yang adrenalin tadi. Ini yang di tengah ini mengatur apa saja. Saya kembali ke atas ini ya. Ini. Jadi bagian korteks itu ngatur mineral, ngatur gluko. Bagian luar mengatur adrenal. Jadi ini ya. Mengatur gula, mengatur garam, mengatur kalsium itu bagian medula. Hormonnya ada hormon glikogen, ada hormon mineral, ada gluko gitu. Terus yang ini bagian luar dari adrenal namanya korteks, ini ngatur memproduksi hormon epinefrin atau hormon adrenalin, noradrenalin, keberanian tadi. Oke, bagaimana pekerjaannya kita lihat. Oh, belum ya nanti. Oke, ini saya ulang, ini medula, ini korteks. Ini yang ngatur hormon-hormon keberanian, ini ngatur mineral sama gula hormonnya. Ini ginjalnya, adrenal. Oke, sekarang pankreas. Ingat, pankreas ini double. Dia menghasilkan enzim pencernaan, punya saluran seperti ini. Maka dia disebut eksokrin. Terus di sel-selnya ini nggak punya saluran. Ini selnya, sel B, sel alfa. Ini menghasilkan hormon pengatur gula namanya glukagon dan insulin.
Ini. Maka ini namanya kelenjar endokrin. Kita lihat. Nah, ini ya. Insulin mengatur gula darah menjadi gula otot. Terus kalau glukagon itu mengatur gula otot menjadi gula darah, glukosa. Jadi insulin sama glukagon itu terbalik pekerjaannya. Sekarang perhatikan ini. Nah, ini ya. Ini sama dengan pengaturan kalsium tadi. Nah, apa kotak ini? Darah. Darah kalau normal mengandung gula 90 mg per 100 ml darah. Jika lebih dari itu termasuk gula darah tinggi. Kurang dari ini gula darah rendah. Bagaimana kalau tinggi, bagaimana kalau rendah, ini pengaturannya. Saya mulai dari tinggi dulu. Habis makan karbohidrat, minum sirup, maka gula di darah glukosanya naik lebih dari 90. Gimana caranya? Gula darah yang tinggi itu merangsang pankreas. Pankreas memproduk insulin di bagian ulang gerhan ini, sel beta, sel apa itu. Nanti insulin itu akan bekerja mengubah gula. Kapan gula itu dirubah? Kalau darahnya ini mampir ke hati. Mampir ke hati, darah itu pas di hati, gula darah dirubah jadi gula otot. Jadi tempatnya di hati. Yang mengubah insulin. Insulin diproduksi oleh pankreas. Itu kejadian jika gula darah tinggi. Harus dirubah jadi gula otot. Selanjutnya gula otot itu di hati nanti dikirim ke otot seluruh tubuh, disimpan di sana. Nah, sekarang jika gula di dalam darah rendah, apa ini contohnya? Bulan Ramadan kamu puasa, maka habis sahur gula darahnya tinggi, tapi jam 3 sore gula darahnya rendah. Padahal kamu butuh itu untuk kerja. Gimana caranya? Gula darah rendah itu akan merangsang pankreas untuk menghasilkan hormon glukagon. Nah, glukagon ini akan dikirim ke hati. Di hati, glukagon ini akan memecah gula otot, glikogen, menjadi gula darah, dikirim ke darah sehingga gula darahnya jadi normal kembali. Nah, begitu. Jadi kalau disingkat, insulin menurunkan gula darah. Glukagon menaikkan gula darah. Insulin menaikkan gula otot. Menurunkan gula darah, menaikkan gula otot. Glukagon, nah ini, menaikkan gula darah, menurunkan gula otot, itu glukagon. Jadi terbalik. Supaya nggak bingung, apa kerja insulin? Menurunkan gula darah, menaikkan gula otot di hati. Apa kerja glukagon? Menaikkan, ini panahnya ini saya balik, menaikkan gula darah, menurunkan gula otot di hati. Jadi insulin dengan glukagon itu terbalik pekerjaannya, sama-sama ngatur gula. Sekarang terakhir adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin. Nah, kelenjar kelamin laki-laki nanti testis. Di dalamnya ada sel penghasil hormon disebut Leydig. Hormonnya namanya hormon testosteron. Ini yang mengatur pertumbuhan sifat laki-laki sekunder. Apa itu? Misalnya perubahan suara, bahu yang kekar, otot yang keras, bukan lembek.
kumis. Nah, itu tanda laki-laki, tanda sekunder laki-laki. Jadi laki-laki itu ada tandanya selain alat kelaminnya. Itu diatur oleh hormon testosteron. Nanti hormon testosteron mengatur produksi sperma. Tuh. Berikutnya ovarium di perempuan menghasilkan apa? Hormon estrogen, progesteron. Ini mengatur dunia perempuan. Misalnya pinggul lebar estrogen, payudara besar estrogen, hamil progesteron, gitu. Men diatur oleh estrogen dan progesteron. Nah, semua itu pinggul lebar, payudara besar, men itu tanda sekunder, tanda kedua dari wanita. Nah, ini gambar testis dibelah. Ini kita nanti belajar di reproduksi. Ini gambar ovarium dibelah, ini nanti dipelajari di reproduksi. Sampai di sini berarti semua kelenjar ini sudah kita bicarakan ya. Semua lengkap. Nanti tinggal kelainan-kelainan. Di semua kelenjar ini sudah kita bicarakan lengkap. Perhatikan ke atas naik lengkap tadi. Nah, jadi di sini macam-macam hormon ngatur ini, ngatur ini, ngatur ini, ngatur ini, ngatur ini. Itu singkatnya tadi. Kemudian di sini ada hormon yang utama, hormon pertumbuhan, tiroksin. Yang kedua hormon ngatur kalsium. Di sini hormon ngatur kalsium, namanya parathormon. Kok sama? Ya, tapi berbanding terbalik. Satu menaikkan kalsium di darah, satu menurunkan. Satu menaikkan di tulang kalsium, satu menurunkan. Jadi kalsium ada di darah, ada di tulang. Kemudian timus, ini hormon pertumbuhan disimpan di sini. Termasuk nanti di sini untuk sistem pertahanan. Adrenal, ini yang utama hormon keberanian tadi. Adrenalin. Hormon yang membuat emosi, mukanya merah, ngatur pelebaran pembuluh darah. Pankreas, ini hormon yang utama tadi ngatur gula darah, gula otot. Ovarium mengatur tanda kelamin, reproduksi. Testis mengatur tanda kelamin, reproduksi pada laki-laki, kalau ovarium pada perempuan. Oke, terakhir dari sistem pengaturan kita mempelajari tentang obat-obatan. Oke, obat-obatan kita lihat obat-obatan ya, yang ada hubungannya dengan saraf. Namanya obat psikotropika. Kita kenal dengan narkoba. Gitu. Apa obat psikotropika itu? Obat yang efek terhadap saraf. Bisa memperlemah saraf, bisa menaikkan saraf. Itu namanya psikotropika. Jadi obat yang efek terhadap saraf. Obat itu kan biasanya menyembuhkan penyakit, tapi ini ngefek terhadap saraf, maka obat itu namanya psikotropika. Nanti obat itu bisa masuk lewat mulut, rokok misalnya lewat hidung, lewat kulit. Apa saja psikotropika? Nanti ini perhatikan. Stimulan. Apa ini? Menaikkan kerja saraf. Apa contohnya? Kafein. Ini ada di kopi. Nikotin ada di tembakau. Jadi orang kalau ngantuk itu sarafnya lemah. Minum kopi, sarafnya naik maka nggak ngantuk. Itulah disebut stimulan, menaikkan kerja saraf. Nikotin, tembakau, rokok. Laki-laki sambil nyupir jarak jauh merokok supaya nggak ngantuk. Nah itu ya. Nah, terus apa jeleknya? Sebentar tadi saya lupa. Jeleknya harus dibicarakan dulu. Bila disalahgunakan, obat tersebut mengganggu otak. Kalau menggunakan tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, dan berlebihan.
Kalau untuk nolong sebentar iya, kalau terus-terusan nggak bisa, mengganggu kerja otak, nanti akan timbul namanya adiksi, ketergantungan, ketagihan. Nah, itu salah satu yang jeleknya. Nanti jelek yang lain banyak. Oke, kita lihat obat yang lain. Depresan, menekan atau sedatif penenang. Jadi kalau tadi syaratnya dinaikkan, kalau depresan syaratnya diturunkan kerjanya. Misalnya orang gila, ngamuk, itu dikasih obat yang mengandung depresan, nanti emosinya turun. Apa saja depresan itu? Alkohol. Makanya orang barat itu kalau punya masalah, untuk menenangkan pikiran, minum etanol, alkohol ya. Barbitura, ini ada di pil ini ya. Semua pil itu biasanya dikasih obat penenang supaya orangnya tidur. Habis minum obat tertidur, itu pil penenang, nanti barbitura gitu ya. Apalagi opium. Opium itu tumbuh-tumbuhan ya. Morfin, ini juga tumbuh-tumbuhan. Itu. Nah, jadi ini zat-zat yang masuk depresan. Berikutnya, obat-obat itu menimbulkan halusinogen. Halusinogen itu bayang-bayang, seolah-olah melihat sesuatu padahal nggak ada yang dilihat. Itu bayang-bayang namanya. Zatnya nanti ada namanya LSD, STP. Itu amfetamin. Banyak pil ini ya. Di tumbuhan jarang. Gitu. Banyak yang di pil buatan ini. Halusinogen. Terus ini jamur. Jadi orang kalau keracunan jamur itu nanti geliyeng, seperti melihat apa-apa lah itu. Berarti racunnya jamur itu mengandung zat halusinogen. Kan ada jamur yang beracun itu ya. Efeknya apa ini? Melayang-layang, pikirannya hilang, gak karu-karuan, sehingga nggak nyambung dengan sekitarnya, mikir sendiri, di otaknya ada apa gitu, padahal di depannya nggak ada gitu ya, kurus. Nah, ini. Berikutnya euforia, menimbulkan rasa gembira, bergairah. Ini beda dengan stimulus. Stimulus tadi sarafnya giat. Kalau ini seneng, kalau kayak ini guyu sakarepe dhewe ini. Kayak kakean gendeng ini ya, gila. Apa ini contohnya? Ganja. Maka orang kena ganja itu nanti kalau lama-lama sarafnya rusak, ya jalan-jalan sambil senyum-senyum itu. Marijuana itu juga dari tumbuhan, menimbulkan euforia. Nah, itulah jenis-jenis obat-obat namanya psikotropika. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita sistem ini sudah habis ya, sistem endokrin gitu ya. Sistem endokrin kita sudah selesai itu. Jadi sistem endokrin kita sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekali lagi, selain kalian mempelajari lewat video ini, juga harus ditopang, didukung oleh literatur ya. Jadi literaturnya sekali lagi banyak literatur. Kalau saya yang utama ya Campbell itu banyak dipakai di seluruh dunia. Saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kalian semua. Untuk anak kelas 2, ini bab endokrin itu masih bagian dari sistem reproduksi. Saya kira pertemuan kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.